Antioksidan memiliki fungsi utama menjaga kesehatan sel. Jika sel-sel dalam tubuh terjaga dengan baik, secara otomatis kesehatan pun terjaga, termasuk terhindar dari berbagai penyakit seperti kanker, kolesterol, diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Zat asetogenen pada sirsak diduga kuat mempunyai aktivitas anti kanker yang ampuh. Karyani tertarik mengolah daun sirsak berawal dari pelatihan yang diikutinya. Ia memang sudah memiliki usaha pembuatan jamu herbal instan sejak tahun 2000. Bahan pembuatan jamu herbal yang berlimpah membuat Karyani tertarik untuk berkiprah di industri jamu herbal. Bu, cerita awalnya gimana sih kok Ibu bisa sampai bikin jamu dari daun sirsak ini? Ya, karena di sini banyak sekali tanaman sirsak. Tapi dulu orang sini ambil ya buahnya gini aja. Nggak tahu kalau daunnya itu manfaatnya banyak sekali. Nah, sekarang karena sudah ada pelatihan, saya sudah tahu. Jadi semua orang itu daunnya itu dijual ke saya. Jadi kayak gitu untuk jadikan obat kayak. Dahulu, harga empon-empon di tingkat petani Dusun Kesiman dikendalikan para tengkulak. Harga jualnya murah. Panen yuk. Panen. Aditol lagi. Ya iya sih Rek, nggak titel ke apa Kalau piro? 2.000. 500 sudah lagi. Ya kayak oleh 500 kayak. Keresahan para petani akibat ulah semena-mena para tengkulak mengatur harga empon-empon membuat Ibu Karyani tergerak. Ia lalu berinisiatif membeli sebagian hasil kebun anggotanya yang terlanjur dipanen. Nah apa wajila? Iki lho konir poteh dijaluk mek 500. Ya wis, tak tuku lek ngono Mak Jilan eman iki wis kadung dianu ya. Bermodalkan uang Rp50.000, Karyani mempraktekkan hasil pelatihan yang diikutinya dengan membuat jamu temulawak instan. Salut deh sama Ibu Karyani, karena usahanya banyak petani empon-empon yang kini terbantu. Tanaman sirsak yang dulu diabaikan pun sekarang termanfaatkan. Nah, tapi sebetulnya khasiat dari daun sirsak ini yang paling utama itu untuk apa sih? Khasiatnya yang paling bagus itu Mbak ya. Ada asam urat, kolesterol, kemudian ada kena kista, kena miom, terus ada penjolan, itu juga bisa Mbak Maya. Kayak gitu, manfaatnya banyak sekali. Daun-daun sirsak yang telah dikumpulkan tidak bisa langsung diolah menjadi jamu. Terlebih dulu disortir di gudang bahan baku. Daun yang akan dipakai membuat jamu hanya yang berada di tengah-tengah ranting saja. 4 daun dari atas dan 4 daun dari bawah ranting tidak digunakan. Daun yang terlalu muda ataupun terlalu tua akan berpengaruh pada proses pembuatan jamu maupun khasiatnya. Daun hasil sortiran kemudian dicuci sampai bersih. Minimal dicuci 2 kali. Daun yang telah dicuci kemudian dijemur. Nah Bu, daun ini kalau misalkan udah disortir, dicuci, terus tanpa melewati proses penjemuran langsung direbus terus dikonsumsi, itu ada dampak untuk badannya nggak sih Bu, untuk kesehatan? Iya ada sekali. Dampaknya juga tidak boleh karena kan ada getahnya, masih ada getahnya itu tidak boleh dikonsumsi kayak gitu. Dan kita juga penyemburannya juga harus kayak gini, hijaunya masih hijau-hijau bagus kayak gini. Jadi penyemburannya matahari menyengat juga tidak boleh, terlalu redup juga tidak boleh. Proses penjemuran daun paling tidak dilakukan selama 3 hari. Jika sedang musim kemarau, Karyani menjemur lebih banyak daun sirsak agar saat musim penghujan, stok daun kering untuk diolah tidak berkurang. Maklum saja, Dusun Kesiman bercurah hujan cukup tinggi sehingga proses pengeringan daun menjadi terbatas. Proses pembuatan jamu herbal instan harus terjaga kebersihannya. Daun yang telah kering jika akan diolah harus dicuci kembali. Untuk 1 liter air bisa ditambahkan 1 kilo daun kering. Rebus daun sirsak hingga mendidih lebih kurang 15 menit. Bu, ini sebetulnya jamu daun sirsak dibuat instan itu apa sih? Biarpun orang kota, orang desa tidak mau ribet. Kita cari yang simpel aja.
kayak gitu. Biarpun kita manaskan 2 kali kayak itu direbus pakai instan, ini tetap khasiatnya sama. Jadi untuk mempermudah kita bikin. Air rebusan daun sirsak kemudian disaring untuk memisahkan sisa-sisa daunnya. Biasanya, dari 1 liter air akan menyusut menjadi setengah liter saja setelah direbus. Air rebusan kemudian disaring kembali menggunakan kain bersih. Penyaringan kedua bertujuan untuk membuang sisa kotoran yang mungkin masih tersisa, agar tidak ikut masuk ke dalam wajan. Selanjutnya, masukkan 1 kg gula pasir ke dalam sari daun sirsak. Pemberian gula pasir bertujuan untuk memberikan rasa manis pada jamu. Dan juga sebagai bahan pengawet alami sehingga jamu instan bisa bertahan hingga 1 tahun. Nah Bu, kalau misalkan bagi yang penderita diabetes tapi dia pengen mengkonsumsi jamu instan daun sirsak ini, itu gimana? Saya punya 2 versi. Ada yang satu ada gula, ada yang enggak ada gula. Kalau yang enggak ada gula itu khusus memang untuk orang diabetes. Sari daun sirsak kemudian dimasak. Jangan lupa untuk sering mengaduk-aduknya. Dalam waktu 30 menit, sari daun sirsak akan mengkristal menyerupai butiran pasir. Jika sudah seperti ini, jamu instan harus diangkat lalu siap untuk dikemas. Mengolah daun sirsak menjadi jamu instan memang hal baru di Dusun Kesiman. Tak heran jika di awal usahanya, Karyani banyak dicemooh tetangganya saat mengumpulkan lembar demi lembar daun sirsak. Damel napa Bu Kaji? Damel jamu balut. Kok mboten woe mawon eco? Nggih, niki damel asam urat kolesterol. Aneh-aneh Bu Kaji kurang penggawean. Monggo Bu Kaji. Nggih. Usaha Karyani mengolah daun sirsak pun tak langsung berjalan mulus. Ia berulang kali gagal karena salah memilih daun. Loh, hati-hati. Takarannya gimana Bu? Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya Karyani sukses menemukan formula yang tepat. Jamu yang berbentuk butiran setelah diayak lalu didinginkan sesaat untuk selanjutnya dikemas dan diberi label. Jamu herbal instan buatan Karyani dikemas dalam ukuran 250 gram tiap botolnya. Bu, dulu waktu pas awal membuat jamu instan ini pemasarannya gimana? Pemasarannya awal kita saudara dulu, ngicipin, kemudian tetangga kayak gitu, kemudian ada PKK RT, PKK desa kayak gitu. Saya promosikan bahwa saya punya produk ini. Selama kurang lebih 1 tahun, Karyani terus mengenalkan jamu daun sirsak pada masyarakat. Awalnya memang tidak mudah memasarkan jamu buatannya. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan khasiat daun sirsak membuat jamu instan buatan Karyani kemudian mulai dicari konsumen. Sukses memasarkan jamu instan berbahan daun sirsak tak membuat Karyani berhenti berinovasi. Tak kurang, kini ada 17 jenis jamu instan hasil produksinya. Tak perlu khawatir, semua jamu instan buatan Karyani sudah lulus uji laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Karyani memasarkan jamu-jamunya ke berbagai wilayah di Indonesia melalui distributor-distributor lokal. Tak hanya area Jawa Timur saja, jamu instan buatan Karyani sudah dikenal hingga ke Pulau Bali, Lombok, Jakarta, sampai Banjarmasin. Semua inovasi yang Karyani hasilkan tak lepas dari buah kerjasama dengan ke-30 anggota kelompok taninya, terutama berkaitan dengan ketersediaan bahan baku. Semua bahan dengan mudah didapat dari petani Dusun Kesiman tanpa perlu membeli dari daerah lain. Berkembangnya usaha jamu instan milik Karyani tentunya membawa dampak positif bagi para petani empon-empon. Mereka kini tak tergantung lagi pada tengkulak. Harga yang diberikan Karyani pun cukup tinggi. Untuk 1 kilo empon-empon, Karyani membelinya dengan harga Rp4.000. Berbeda jauh dengan harga yang diberikan pengepul yang hanya sekitar Rp2.500 per kilogramnya.
Transaksi jual beli bahan baku jamu di rumah produksi Karyani berlangsung setiap hari. Karena untuk 1 kali proses pembuatan jamu instan, Karyani membutuhkan paling tidak sebanyak 50 kilo empon-empon. Kerja keras Karyani mengembangkan usaha jamu instannya berbuah banyak kebaikan. Ia kerap kali diminta untuk membagi ilmunya dalam berbagai pelatihan usaha kecil dan menengah. Karyani bahkan pernah menjadi juara 1 UKM Award di tahun 2011 lalu.